Senang sekali berjumpa kembali di ibadah doa pagi kita. Sama-sama pagi hari ini kita mau datang dengan hati yang haus dan lapar untuk bersama-sama kita menghampiri Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Mari sama-sama kita buka hati kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh bekerja di antara kami. Roh Kudus mengalir di setiap hati kami. Oh,
Dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh-Mu Tuhan turut bekerja di antara kita. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, oh, mengalirlah sekarang. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, jamalah setiap hati kami, mengalirlah Roh Kudus, Kau yang memenuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Haleluya Tuhan Yesus, mengalir kuasa-Mu
mengalir hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya. Shakanarana maya sanarana mo kinarana maya se kinarana maya rana mo kinarana maya sanarana mo kinarana matakanana maya rana maya shikinara ma kinarana maya na. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini doa kami pagi hari ini. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tidak mungkin. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Disediakan bagiku, ku diangkat dan disembuhkannya. Sekali lagi kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kami percaya pagi ini mujizat-Mu terjadi bagi kami. Yes, Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan disembuhkannya. Katakan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman yang akan ditabur Tuhan sesaat ini membuat iman kami semakin diteguhkan. Karena kami yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena segala sesuatu mungkin bagi Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini dengan hati yang terbuka. Dan kami percaya ada tanda ajaib mujizat yang akan dinyatakan melalui doa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan mengenai doa kesembuhan. Saya percaya setiap orang pasti ingin mengalami hal ini. Terlebih ketika kita mengalami sakit atau mungkin keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita yang mengalami sakit. Pasti ada dorongan di dalam hati kita untuk kita bisa mendoakan, untuk kita rindu melihat orang tersebut mengalami tanda ajaib, mujizat kesembuhan dari Tuhan. Setiap kita sebagai orang percaya, Tuhan itu memberikan kuasa dan otoritasnya di dalam diri kita. Setiap kita orang percaya, ada Yesus di dalam diri kita. Dan Yesuslah sang penyembuh itu, bukan kita. Tapi kita ini hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk kita menyatakan kuasanya bekerja, yaitu melalui kesembuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang beberapa waktu lalu Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita belajar bersama-sama di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan 25. Saya bacakan, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Dari firman ini saya belajar dua hal. Bahwa yang terpenting itu bukan pertama-tama mengenai tanda ajaib kesembuhan. Tetapi juga mengenai Injil.
Karena percuma jika seseorang menerima mujizat kesembuhan namun tidak diselamatkan. Karena itu dari Matius 4 ayat 23 sampai 25 kita belajar dua hal saja, yaitu apa? Memberitakan Injil dan menyembuhkan sakit penyakit. Kita belajar karena firman ini Yesus sendiri yang melakukannya. Dikatakan di ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Mata saya tertuju kepada kata berkeliling. Kalau Yesus diam di tempat, ya sedikit mujizat yang pasti terjadi. Karena dengan pasif hanya menantikan orang-orang datang atau orang-orang sakit dibawa kepadanya. Tetapi ayat ini menyentuh hati saya. Yesus dengan sengaja berkeliling. Seperti firman yang lain berkata bahwa iman pada hakikatnya tanpa tindakan adalah mati. Yesus beriman, ingin supaya orang-orang itu disembuhkan, dilepaskan, diselamatkan. Karena itu Yesus melangkahkan kakinya, berkeliling. Bahkan kita lihat di seluruh Galilea, bersyukur ya orang-orang yang hidup pada zaman itu. Orang-orang yang punya pergumulan, terlebih yang mengalami sakit penyakit di zaman itu. Karena Yesus sang juru selamat mau berkeliling bahkan di seluruh kota Galilea. Tidak memilih-milih, tapi di seluruh tempat Yesus berkeliling. Dan apa yang terjadi? Ini yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ini poin yang pertama. Kita tidak boleh lupa bahwa Injil itu sendiri kekuatan Allah. Saya pernah beberapa waktu lalu ketika saya memberitakan Injil kepada seseorang, orang tersebut belum mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi setelah meninggalkan orang itu, saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya percaya Injil itu kekuatan Allah. Dan ketika Injil itu ditabur di dalam orang itu, hidup orang itu, maka satu waktu dengan iman saya yakini orang tersebut akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tugas kita adalah memberitakan Injil. Kita tidak perlu bingung bagaimana jika orang tersebut belum mau percaya Yesus. Beritakan saja, tabur Injil. Karena ada kekuatan Allah di dalam Injil itu. Injil itu betapa penting. Karena tanpa seseorang mendengar Injil maka orang tersebut tidak diselamatkan. Sama seperti saya. Saya menyadari bahwa dulu kalau saya tidak mendengar Injil, saya pun tidak ada. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa melayani Tuhan. Tapi ketika Injil itu diberitakan, saya mengalami keselamatan. Karena saya baru mengerti, ternyata Yesus pernah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan saya. Dan bukan hanya memberitakan Injil, serta melenyapkan, nah ini yang perlu kita garis bawahi, segala penyakit dan kelemahan. Wow, sungguh luar biasa. Tidak ada penyakit yang luput pada waktu itu. Bisa bayangkan di seluruh Galilea, kita sebut apapun nama-nama sakit penyakit, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Artinya apa? Setiap sakit penyakit itu tunduk di bawah kaki Tuhan. Di sini saya melihat bahwa seperti lagu yang sebelum firman kita nyanyikan, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melenyapkan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi hari itu terjadi sebuah kebangunan rohani di tempat itu. Bagaimana orang-orang sakit yang parah-parah sekalipun mungkin yang ada di tilam, di tempat tidur. Dengan seketika mereka mengalami mujizat dan tanda ajaib. Lalu dikatakan di ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan akhirnya sampai kemana-mana. Ya, di mana ada kesembuhan, tanda ajaib itu dengan cepat pasti berita itu menyebar. Dan dibawalah kepadanya, jadi waktu di Syria dengan sengaja karena orang-orang tahu Yesus bisa menyembuhkan. Dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Ketika saya bacakan ini mungkin ada di antara kita yang kita mengalami kondisi-kondisi ini. Saya juga pernah Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah mengalami sakit waktu kecil. Sampai vonis dokter berkata relakan saja. Umurnya hanya 2-3 bulan. Tapi mujizat terjadi. Saya tidak meninggal. Dari situ keluarga saya melihat bahwa Tuhan itu sungguh hidup dan Tuhan itu nyata. Mungkin keadaan kita seperti ini. Orang-orang yang buruk keadaannya. Yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Saya ketika baca ini penuh dengan belas kasihan ya. Melihat kondisi orang-orang ini. Yang kerasukan. Yang sakit ayan.
Dan yang lumpuh, bisa bayangkan di satu tempat itu, di sekeliling Yesus itu berbagai macam pergumulan itu ada. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ketika saya baca ayat ini, iman saya diteguhkan. Dan saya percaya iman Anda juga. Kalau kita mengalami kondisi-kondisi ini, kalau dulu Yesus menyembuhkan, sekarang pun tetap sama kuasanya, tidak berubah. Karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya pun akan menyembuhkan kita. Katakan amin. Ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dampak daripada Injil diberitakan dan tanda ajaib dinyatakan, akan ada lebih banyak orang mengikut Yesus. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan. Bisa dibayangkan, tadi yang disebut aja itu sudah banyak orang di sekeliling Yesus. Dan ini lebih banyak lagi, karena dari kota-kota mereka berduyun-duyun datang berapa ribu orang yang menjumpai Yesus pada waktu itu. Tapi ajaibnya, semua pergumulan mereka terjawab seketika itu juga. Saya belajar satu perkara bahwa kalau Yesus sedemikian rupa bisa menyatakan kuasanya. Dan hari ini saya mau katakan, Yesus itu ada dalam diri Anda dan saya. Kuasa itu ada dalam diri kita. Jadi kita bisa dipakai Tuhan bahkan di zaman ini untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, memulihkan yang terluka. Ada beberapa hal, kalau Anda mau catat, seringkali yang menjadi penghalang ketika kita mau mengalami kesembuhan atau ketika kita mendoakan untuk orang lain mengalami kesembuhan. Kalau kita mau catat, yang pertama adalah kurang percaya atau kita mengalami keraguan-raguan. Tidak perlu dibuka ayatnya, di dalam Matius pasal ke-17 ayat 14 sampai 21. Saya pernah bagikan beberapa waktu lalu di doa pagi yang lalu. Mengenai seorang yang mengalami sakit ayan. Dan by the way, sakit ayan yang dialami orang ini itu karena roh jahat. Nanti saya akan jelaskan ada beberapa sumber sakit penyakit. Nah, salah satunya itu adalah roh jahat. Kasihan sekali kondisi anak ini. Jadi dia sering masuk ke dalam air, sering masuk ke dalam api karena dikuasai oleh roh jahat. Dan juga mengalami sakit ayan. Saya tahu ini kondisi yang tidak mudah. Tetapi kita belajar dari ayat itu, mata saya tertuju kepada beberapa ayat. Mari kita lihat di mana Yesus menegur murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya tidak percaya. Mari kita lihat. Di ayat yang ke-16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yesus dengan segera ingin menyembuhkan anak itu karena kondisinya sangat kasihan. Dan Tuhan itu menegur murid-muridnya. Karena apa? Ketidakpercayaan itu menghalangi kesembuhan itu terjadi. Lalu murid-muridnya mengambil waktu ketika sudah selesai pelayanan itu. Mereka bertanya sekali lagi kepada Yesus di ayat yang ke-19 dan 20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya, kita harus boleh kata itu. Jadi ketidakpercayaan ternyata itu menghalangi doa-doa kita untuk kita melihat tanda ajaib kesembuhan itu bisa dinyatakan. Lalu yang kedua, penghalang yaitu apa? Mudah menyerah. Jadi ketika kita berdoa untuk sesuatu, misal saya mendoakan seseorang yang mengalami sakit, lalu saya menyerah, kelihatannya ini tidak mungkin sembuh. Terus perjuangkan, jangan menyerah. Ketika kita berdoa sekali, dua kali kita memerintahkan kesembuhan, sepertinya belum terjadi sesuatu. Terus percaya dan terus berdoa. Saya mau saksikan bagaimana Tuhan memberikan sebuah saya pengalaman. Dan dari pengalaman ini saya belajar hal yang sederhana. Ketika kita rindu mendoakan kesembuhan, itu tidak lepas daripada belas kasihan Tuhan. Kalau belas kasihan itu tidak ada dalam diri kita, mustahil saya percaya. Kita ini ingin melihat orang-orang itu mengalami kesembuhan. Dan saya tahu belas kasihan itu sumbernya Yesus. Jadi beberapa waktu lalu ketika di sebuah retreat,
Saya itu tidak sengaja mau masuk ke ruang ibadah di retreat itu, lalu di sebelah kanan saya itu ada seseorang yang sedang berjalan. Saya tidak mengenal karena dari negara lain, jadi di retreat itu kumpul bangsa-bangsa. Tetapi yang saya melihatnya adalah kenapa kok jalannya itu timpang. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di bagian kakinya. Nah, setelah sesi retreat berakhir, itu sudah malam, saya meminta waktu sebentar untuk saya bertemu dengan orang itu. Saya ditemani oleh satu rekan dan saya bertanya apa yang dialami. Dia berkata dia mengalami sesuatu di usia 3 tahun, terkena sebuah ledakan dan akhirnya itu berdampak kepada kakinya di sebelah kanan yang akhirnya harus diamputasi. Dan itu membuat dia tidak bisa berjalan dengan normal gitu ya. Bukan diamputasi tetapi serpian-serpian itu ada di bagian kakinya sehingga membuat kakinya itu tidak bisa sama dengan kaki sebelah kirinya. Waktu itu kaki sebelah kanan. Nah, saya cuma tawarkan, maukah saya doakan? Nah, saya minta kedua kakinya naik di atas kaki saya ini, lalu saya doakan. Ketika saya memerintahkan, ini yang saya alami secara nyata karena pengalaman pribadi, saya perkatakan dalam nama Yesus, kaki sebelah kanan aku perintahkan tumbuh sama rata seperti kaki sebelah kiri. Dalam nama Yesus perintahnya pun harus jelas. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Dan di situ iblis itu seperti intimidasi ya, memberikan tuduhan. Tidak mungkin terjadi, mustahil gitu ya. Tapi saya pegang satu kebenaran firman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi saya percaya dengan iman saya sekalipun hari ini saya nggak lihat. Tapi saya beriman orang ini pasti bisa kok. Pasti kakinya akan tumbuh sama rata. Itu iman saya. Saya terus perkatakan dalam hati. Sambil saya perintahkan selama 3 kali dan tidak terjadi apa-apa. Tapi di doa terakhir itu saya mendapat sebuah penglihatan cepat sekali. Saya melihat orang ini berbaring di kasur dan tidak kebetulan kalau warna spraynya itu putih. Jadi di retreat itu kamar-kamarnya juga warna spraynya putih. Saya dilihatkan di dalam penglihatan itu kaki orang ini. Dan itu seperti Tuhan itu menarik kakinya menjadi sama rata. Ya saya sampaikan aja di akhir. Setelah selesai, besoknya saya masih bertemu dengan orang itu di acara ibadah. Tapi saya juga tidak mendoakan. Tapi ada sebuah dorongan terus. Seperti belas kasihan di hati saya. Saya harus doakan sekali lagi. Saya tidak mau menyerah. Ya udah, saya panggil lagi orang itu di tengah-tengah break, dia bersedia. Saya minta bisa diangkat lagi kakinya. Nah, rekan saya itu bilang, ini sepertinya sudah sama rata kakinya. Saya nggak terlalu memperhatikan. Waktu itu saya sudah mau doakan, tapi saya kaget. Loh, kok sama? Nah, itu yang membuat saya pribadi terkejut. Dan saya cuma sampaikan, saya ini hanya alat. Saya cuma bilang kepada orang itu, bahwa penglihatan itu benar. Kemarin malam berarti ketika Anda tertidur, Tuhan itu menyembuhkan kaki Anda. Tuhan itu menarik kaki Anda. Ini adalah pengalaman supernatural yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan dokter pun terbatas, tetapi kuasa Tuhan itu sungguh ajaib, bisa memanjangkan dan menyamaratakan kaki seseorang. Dan di situ saya belajar, jangan pernah menyerah. Karena kesembuhan itu pasti terjadi. Doa pertama, doa kedua, doa ketiga belum. Terus setia, terus tekun, lakukan. Karena engkau akan melihat mujizat itu dinyatakan. Lalu yang ketiga, penghalang daripada kesembuhan itu terjadi. Yaitu kita tidak bisa keluar daripada pengalaman kegagalan. Saya juga pernah di waktu yang lama ketika ada sebuah KKR kesembuhan. Saya mendoakan seseorang dan tidak terjadi apa-apa. Sampai saya selesai acara itu. Ada sebuah kesedihan dalam hati saya. Saya menyadari bahwa seakan-akan kok gagal ya begitu. Tapi akhirnya saya belajar untuk cepat bangkit. Dan saya cuma berpikir satu bahwa Tuhan itu berkuasa kok. Mungkin bukan saya yang dipakai Tuhan pada hari itu untuk melihat orang itu mengalami kesembuhan. Tapi saya tetap percaya taburan-taburan doa yang ditabur untuk orang itu tidak pernah sia-sia. Pada waktunya nanti mungkin dengan orang lain atau dengan sebuah pertemuan ibadah orang itu bisa mengalami mujizat kesembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai pengalaman kegagalan kita itu menghantui kita. Sehingga kita takut untuk melangkah. Kita takut untuk mendoakan orang sakit. Kita takut untuk melihat orang disembuhkan. Bahkan termasuk kita mendoakan diri kita sendiri. Lakukan. Percaya Tuhan itu memperhitungkan iman kita. Lalu yang keempat, yaitu pola pikir kita mengenai kedaulatan Tuhan. Jadi kita berpikir bahwa
Ya, semuanya itu memang kedaulatan Tuhan. Jadi gak perlu terlalu berusaha gimana. Ya kalau memang orang itu sembuh ya sembuh, kalau tidak ya tidak. Memang benar, semua atas kedaulatan Tuhan. Tapi ada satu perkataan hamba Tuhan yang saya pegang. Jadi ketika saya diminta mendoakan orang sakit, bahkan yang sudah di ICU, yang parah gitu, yang seakan-akan secara medis itu usianya gak panjang gitu ya. Tapi saya ingat perkataan hamba Tuhan ini berkata, selama orang itu masih bernafas, doakan kesembuhan. Dan itu yang saya pegang. Jadi saya tetap mendoakan untuk kesembuhan. Meski segala sesuatu tetap dalam daulat Tuhan. Namun saya berjuang di dalam iman bersama dengan orang tersebut untuk meminta kesembuhan itu terjadi. Nah, ada beberapa sumber daripada sakit penyakit. Saya singkat aja, bisa dari roh jahat. Seperti yang tadi, anak yang sakit ayan itu dikuasai oleh roh jahat dan akhirnya mengalami sakit itu. Dan kalau Anda baca di Matius 17 tadi, ketika Yesus menegur roh jahat itu pergi, langsung sakit ayannya itu sembuh. Jadi ada sumber-sumber penyakit itu yang karena roh jahat. Lalu juga ada yang kedua yaitu karena hati dan jiwa. Jadi ada dosa, kesalahan yang tidak pernah dibereskan. Karena itu menjadi sumber daripada sakit penyakit. Lalu juga yang berikutnya kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan itu menjadi sumber daripada penyakit. Pernah ya saya mendoakan seseorang, dia sendiri menyadari seperti ini. Sebenarnya saya ini gak ada sakit, tapi saya ini orangnya selalu khawatir. Sampai satu titik kekhawatiran itu menekan jiwanya dan dia bisa merasa bahwa di tubuhnya itu seperti sakit semua. Dia coba check up, biasanya orang check up tahun satu kali, dia berkali-kali, tapi memang tidak ditemukan penyakit. Dan pada saat itu saya cuma berkata, ada kekhawatiran yang begitu besar dalam dirimu. Kamu harus mau melepaskan kekhawatiran itu, percaya kepada Yesus. Dan puji Tuhan, kasih karunia Tuhan, orang tersebut mengalami kelepasan, dia mengalami pemulihan, karena dia mau untuk menanggalkan kekhawatiran, ketakutan yang besar yang selama ini menghantui dia. Dan tidak pernah dilayani lagi. Artinya apa? Karena memang sesungguhnya orang tersebut sehat, gak ada sakit penyakit. Tapi kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan itu bisa menyebabkan sakit penyakit. Lalu sumber penyakit yang ketiga yaitu kelemahan tubuh atau gangguan fisik. Itu bisa menjadi sumber sakit penyakit dan selalu bisa ada solusinya. Ya kita berarti harus menerapkan hidup pola yang sehat. Jadi kalau memang itu kelemahan tubuh atau gangguan fisik kita bisa ya mengaturnya. Selain kita berdoa minta kesembuhan, tapi kita bisa mengubah pola hidup kita juga. Karena saya percaya bahwa setiap kita rindu pasti untuk mengalami kesehatan ilahi. Karena kita rindu bisa terus berjalan menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Nah, saya tutup, saya akhiri dengan beberapa cara mendoakan sakit penyakit. Ini pun saya pernah praktekkan buat saya sendiri. Yang pertama kita belajar dari ibu mertua Petrus yang sakit demam. Kita buka yuk di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 15. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Demam keras. Kadang kan orang berpikir yang butuh kesembuhan itu yang parah-parah gitu kan ya. Sakit-sakit tertentu yang kita tahu medis nyatakan itu parah. Tapi sakit demam keras pun bagi kita yang mengalami itu gak enak. Saya pernah alamin itu, gak enak. Gak ada sakit itu yang enak. Karena itu lihat ayat 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Yesus menyembuhkan sakit demam. Jadi termasuk sakit yang disebut parah atau biasa, itu pun Yesus sanggup menyembuhkan. Katakan amin. Saya pernah ketika selesai melayani, secara tiba-tiba kita ini kan enggak mengundang ya sakit penyakit datang di hidup kita. Tapi kadang-kadang tiba-tiba datang. Kepala saya sangat sakit itu berat. Dan besok itu ada jadwal pelayanan yang full sepanjang hari. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya oleh kuasa bilur-bilurmu, saya pasti sembuh. Itu yang saya ucapkan. Karena itu kan firman, 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya pegang kepala saya, dalam nama Yesus, amin. Lalu setelah itu kami makan malam, dan sampai di hotel, saya menyadari bahwa sakit kepala itu hilang.
saya bisa melayani hari minggunya itu yang full ibadah itu dengan maksimal. Saya tahu itu semua kemurahan Tuhan. Tapi dari hal itu saya belajar bahwa semua sakit penyakit yang kita sebut parah atau tidak parah, semuanya sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Itu cara mendoakan. Kita bisa meletakkan tangan kita sendiri atas diri kita. Ketika kita sakit demam, kita mungkin mengalami sakit di bagian leher, kita letakkan dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan, kesembuhan terjadi, kesembuhan mengalir saat ini. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang saya tanya, kenapa kok tangannya seperti ini? Dia berkata, saya kena stroke sudah tahunan. Biasanya kita mikirnya apa? Waduh sulit ini. Itu kalau medis ya, kita berpikir kayaknya prosesnya banyak. Tapi saya ingat firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Ya udah, kita doakan, puji Tuhan. Dia berkata, sudah bisa buka. Itu bukan saya mendoakan, orang lain. Ya, dia bisa buka. Tapi ada satu, tangannya itu belum bisa naik ke atas. Jadi sakit sekali kalau diangkat. Saya cuma perkatakan demikian karena saya tidak bisa ketemu orang ini lagi. Karena dia akan pindah tempat. Saya cuma pesan setiap hari ya, katakan dengan iman. Tapi juga dengan tindakan sambil diangkat pelan-pelan. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dan apa yang terjadi beberapa waktu kemudian tidak saya sangka saya diundang anaknya datang ke rumahnya. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mamanya itu mengalami kesembuhan yang sempurna. Jadi tangannya sudah bisa diangkat dan diputar-putar. Karena setiap pagi sambil dia melakukan jalan pagi, dia selalu perkatakan, dalam nama Yesus aku sudah sembuh. Dalam nama Yesus aku sudah sembuh. Jadi dia berdoa, memperkatakan dan meletakkan tangannya sendiri atas bagian tubuhnya yang sakit. Lalu contoh yang kedua, macam-macam cara untuk kita berdoa bagi sakit penyakit. Kita belajar yuk di dalam Markus 9 ayat 25 sampai 27. Markus 9 ayat 25 sampai 27 di mana Yesus menyembuhkan orang yang bisu tuli. Nah, ini juga menjadi sebuah arahan dalam hidup saya bagaimana mendoakan orang yang mengalami sakit bisu dan tuli. Demikianlah, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang yang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini. Dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ada penyakit yang memang disebabkan yang tadi saya katakan oleh roh jahat. Kita harus menghardiknya dengan sebuah kalimat yang jelas. Kalau perintah kita tidak jelas, ya bingung. Kita bingung, roh jahat juga bingung gitu ya. Jadi kita harus menghardik dengan kalimat yang jelas. Di sini Yesus sangat jelas berkata, aku memerintahkan kau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ada sakit penyakit yang oleh karena roh jahat kita harus menghardik dan memerintahkan roh jahat itu pergi dengan perintah yang jelas. Tapi jikalau bukan karena roh jahat, memang karena sakit penyakit, maka kita berdoa untuk kesembuhan daripada sakitnya tersebut. Dan contoh yang terakhir, mendoakan orang yang mengalami sakit lumpuh. Saya kenapa membahas beberapa poin ini aja, karena ini pengalaman daripada saya yang Tuhan izinkan saya alami. Saya pernah mendoakan seseorang yang sakit lumpuh di kursi roda ketika datang, ada juga yang memakai tongkat yang dia katakan sudah lama gak bisa jalan. Tapi ya harus dengan iman. Sambil kita doakan, kita minta, Pak, Bu, bolehkah berdiri sebentar? Kita jalan yuk. Saya juga tidak membawa jalan yang sangat panjang ya. Singkat aja cuman di depan gitu. Kembali gitu kan. Lalu kita nyanyi sebuah pujian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Dia semakin kuat kakinya. Dia semakin kuat. Dia semakin kuat. Ya, dari situ saya belajar bahwa Tuhan itu menyembuhkan dengan sangat mudah. Dan bukan hanya itu, kita perlu kerja tim juga. Jadi tim yang saya ajak untuk mendoakan itu juga menjadi bergairah. Oleh karena apa? Kita melihat dengan cepat orang yang tadi berkata nggak mungkin karena sudah bertahun-tahun. Tapi bisa, akhirnya jalan, benar-benar jalan serta Yesus seperti pujian tersebut dan mengalami kesembuhan. Nah kita belajar ya, ini yang ayat terakhir. Kisah Para Rasul 9 ayat 34. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu.
Jadi dari sini kita belajar bahwa ini bukan karena roh jahat, tapi karena memang sakit yang dialami oleh seseorang yang bernama Eneas. Dan Petrus memakai nama siapa? Nama yang berkuasa, nama Yesus. Yesus menyembuhkan kau, bangun, bereskan tempat tidurmu. Dan seperti itu dia melakukannya dan dia bangkit, dia bisa berjalan. Bapak ibu saudara, mari kita lakukan ini sama-sama. Ketika kita mengalami sakit, bukan tentang siapa hamba Tuhan yang mendoakan. Tetapi kita sendiri punya kuasa. Kita bisa meletakkan tangan atas diri kita sendiri dan mujizat itu pasti terjadi. Dan ketika kita lihat orang mengalami sakit, kita pun bisa mempraktekkan firman singkat ini untuk kita mendoakan orang tersebut mengalami kesembuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita minta sukacita Tuhan memenuhi kita. Thank you Lord. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya mujizatmu. Amin. Pasti terjadi. Sebab tiada yang ku percaya mujizat pasti terjadi. Pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, Kau melihat iman kami. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Sekali lagi, ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu Amin. pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tepati janjimu. Mari kita angkat tangan, katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup.
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Amin. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yes, kami tahu Tuhan hari ini bahwa Engkau bukan hanya sanggup, tapi Engkau mau. Itu yang menyentuh hati kami Tuhan. Hatimu tergerak oleh belas kasihan ketika Engkau melihat orang-orang yang datang dalam kondisi yang sakit dan sengsara. Orang-orang yang mengalami sakit ayan. Orang-orang yang mengalami sakit sejak lahirnya atau mengalami cacat secara fisik. Orang-orang yang bahkan mengalami kerasukan roh jahat. Engkau mau menyembuhkan setiap orang. Engkau mau memulihkan yang terluka. Engkau mau melepaskan yang terikat Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu itu besar. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan mau menyembuhkan orang-orang 2000 tahun yang lalu di zaman Yesus. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Pada saat ini juga Yesus ingin memulihkan keadaan kita. Yesus ingin menyembuhkan sakit kita. Yesus ingin memulihkan yang terluka dan melepaskan yang terikat. Di dalam nama Yesus. Pagi hari ini, kalau ada di antara kita yang menyaksikan ibadah doa pagi ini, dan kita mengalami keadaan seperti yang disebutkan di dalam firman. Ada yang sakit, ada yang mengalami kerasukan, ada yang mengalami keterikatan dosa, mengalami jiwa yang terluka, tidak mau mengampuni. Angkat tangan Anda dimanapun Anda berada saat ini. Syakara bata barara bashibiri kaba prebi kara barara shibiri di kaba barara. Dia sanggup. Kira la dia sanggup. Kira shibiri di kaba Tuhan, Kau menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Apapun keadaan mereka, Engkau tahu. Engkau Allah yang mengasihi setiap orang. Dan Engkau ingin menjamah dan memulihkan. Engkau ingin menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan aku berdoa, kalau ada di antara kami ya Tuhan, yang mengalami sakit sejak lahirnya, kami yakin dan percaya bahwa kuasa bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan saat ini juga. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, aku juga berdoa, kalau ada di antara kami yang mengalami sakit oleh karena kuasa daripada kegelapan, aku berkata di dalam nama Yesus, aku hardik setiap kuasa kegelapan yang ada di tubuh orang itu, yang menyebabkan sakit penyakit. Apapun nama sakitnya, baik itu bisu, tuli, baik itu buta, baik itu orang yang mengalami sakit ayan, epilepsi, orang yang mengalami bungkuk punggungnya yang tidak bisa tegak, orang yang mengalami sakit di bagian tangan atau kaki. Aku berkata di dalam nama Yesus saat ini, setiap roh jahat yang menyebabkan sakit penyakit itu pergi dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan kesembuhan ilahi. Oleh bilur-bilur Yesus, Anda sudah menerima kesembuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa kalau ada orang-orang yang mengalami sakit di bagian jiwanya, terluka, aku minta setiap luka itu dibalut ya Tuhan pagi hari ini. Jamahan-Mu memulihkan setiap luka di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa, kalau ada di antara kami, baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja,
Kami mengalami ikatan kuasa gelap. Bahkan ada yang mengalami kerasukan oleh kuasa si jahat. Aku mintakan Tuhan pagi hari ini, Engkau melepaskan setiap tawanan di dalam nama Yesus. Engkau melepaskan setiap ikatan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kalau ada seorang ibu yang mengalami sakit di bagian matanya, mungkin Anda tidak ikut ibadah ini, atau mungkin ini keluarga Anda atau tetangga Anda atau rekan Anda yang Anda tahu, kita angkat tangan buat orang tersebut. Ibu, terimalah kesembuhan. Tuhan menjamah bola matamu saat ini yang sakit. Tuhan menyembuhkan dengan sempurna, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan menyatakan kesembuhannya bagi ibu, karena Tuhan mengasihi ibu. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat pujian ini dengan iman. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami tahu waktu doa pagi kami udah selesai pagi hari ini, tapi kami tahu bahwa kuasa Allah terus bekerja. Roh Kudus terus mengalir, menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa akan ada banyak kesaksian, akan ada banyak kemenangan yang dialami oleh setiap kami maupun orang-orang yang kami kasih di sekeliling kami. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah doa pagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.